look like shit. Well, hi my friend, apa kabar kalian semua? Mugi-mugi kalian selalu berada dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Kali ini gue mau ngebahas alur cerita film yang keren abis, yaitu Nobody. Film ini bercerita tentang Hutz Mansell. Dia mempunyai istri Becca dan 2 orang anak, Blake and Abby. Hutz adalah seorang auditor, rutin bekerja dan kehidupan sehari-harinya sangat monoton dan terlihat membosankan. Malam masuk 2 orang maling ke rumah Hutz. Saat itu Hutz masih terjaga dan memergoki aksi maling tersebut. Maling perempuan menodongkan pistol ke arah Hutz, meminta uang. Hutz menunjukkan sebuah baskom yang berisi uang receh. Lalu dia meminta jam tangan yang dipakai Hutz. Dari belakang, Blake menyergap maling laki-laki dan memitingnya. Melihat hal itu, Hutz malah meminta Blake untuk melepaskannya. Tetapi Blake malah dipukul hingga memar di bawah matanya. Mungkin karena beresiko, maling itu memutuskan untuk cabut. Blake menyampaikan kekecewaannya kepada Hutz karena disuruh melepaskan maling tadi. Polisi datang untuk mencatat dan memeriksa kejadian tersebut. Setelah peristiwa tersebut, tetangga dan teman kantor Hutz menyindir tentang kelembakan Hutz. Juga istri dan anak-anak Hutz merasa kecewa walaupun mereka tidak mengungkapkannya secara langsung. Situasi itu membuat Hutz merasa tertekan dan ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa melindungi keluarganya. Dan Hutz ke rumah ayahnya yang adalah mantan anggota FBI. Hutz mengambil rencana FBI ayahnya dan juga pistol serta meminta izin ayahnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Mulai mencari keberadaan maling itu, dimulai dari gambar tato yang ada di pergelangan tangan maling tersebut. Dia mendatangi tempat-tempat membuat tato dengan menunjukkan lencana FBI, tapi kemudian dia ketahuan bahwa lencana FBI tersebut sudah kadaluarsa. Saat lengan baju Hutz tersingkap dan terlihat ada gambar tato khusus, orang-orang itu langsung ketakutan dan memberi informasi di mana tempat tinggal para maling itu. Kemudian sampailah Hutz di rumah maling itu. Dia meminta kembali jam tangan dan gelang kucing milik anaknya yang dia pikir terbawa oleh si maling. Saat itu terdengar tangisan bayi. Pun menjadi tidak tega untuk berbuat lebih jauh lagi. Lalu dia meninggalkan rumah tersebut. Hutz pulang dengan naik bis. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju ugal-ugalan di belakang bis. Sampai akhirnya menabrak pembatas jalan hingga bis pun berhenti. Dari mobil itu keluar 5 orang laki-laki yang sedang mabuk. Mereka kemudian masuk ke dalam bis. Di dalam bis mereka mencari gara-gara dengan penumpang bis. Hingga saat mereka mulai mendekat dan menggoda seorang gadis, Hutz pun merasa harus menyelamatkan gadis itu. Berjalan ke arah supir bis dan menyuruhnya keluar. Lalu Hutz berdiri menghadap mereka, mengeluarkan pistol dan membuang isi pelurunya dan menjatuhkan pistol itu. Lalu Hutz berkata, "Aku akan menghajar kalian semua." Para pemabuk itu tertawa dan maju untuk menghajar Hutz, tapi yang terjadi, Hutz benar-benar menghajar mereka hingga babak belur dan luka berat. Diri mendapat 1 luka tusukan di pinggang. Setelah itu Hutz pulang ke rumah dan lukanya diobati oleh istrinya. Hutz berkata, selama ini dia dan istrinya sudah lama tidak saling memperhatikan dan dia merasa sangat merindukan istrinya. Dia juga bilang, apakah istrinya tidak ingat siapa mereka dulu? Istrinya hanya terdiam dan terpaku memperhatikan Hutz. Kemudian diperlihatkan Yulian Kuznetsov, seorang gangster Rusia yang kaya dan sadis. Dia dipercaya oleh bos-bos besar Rusia untuk menjaga dan mengelola gudang uang mereka. Yulian pergi ke rumah sakit untuk menengok Teddy, adiknya yang luka parah dan dalam keadaan koma. Begitu juga ke-4 orang teman Teddy lainnya, tergeletak dirawat di rumah sakit. Ternyata Teddy dan teman-teman inilah yang dihajar oleh Hutz di dalam bis. Melihat itu, Yulian marah besar dan akan mencari dan menghabisi pelakunya. Rumah Hutz mulai memperbaiki hubungannya dengan istri dan anak-anaknya. Terlihat mereka sedang bercengkerama. Tak lama kemudian ada telepon dari teman Hutz yang mengatakan dia melihat berita mengenai bis itu dan langsung menebak bahwa pelakunya adalah Hutz. Teman Hutz memberitahu kalau salah satu korban adalah adik dari Yulian, seorang gangster Rusia. Lalu dia bilang agar Hutz mencari tahu siapa Yulian sesungguhnya kepada The Barber.
Hutz segera menemui The Barber dan mendapat informasi lengkap mengenai Julian. The Barber memberitahu kalau Julian pasti akan segera mencari dan mengetahui keberadaan Hutz. Benar saja, dengan sumber yang dimiliki Julian, dia berhasil mengetahui siapa Hutz sebenarnya, walaupun file mengenai Hutz diprotek oleh Pentagon dengan sebutan nobody, bukan siapa-siapa. Tapi kemudian file hard copy berhasil ditemukan dan menunjukkan bahwa Hutz adalah orang yang sangat berbahaya. Tahu hal itu, Julian langsung memerintahkan anak-anak buahnya untuk menangkap Hutz hidup-hidup. Malam itu mereka langsung menyerbu ke rumah Hutz. Melihat ada mobil yang mencurigakan di dekat rumahnya, Hutz langsung menyembunyikan istri dan anak-anaknya ke ruangan basement. Hutz pun bersiap menghadapi mereka. 4 orang berhasil dilumpuhkan dan tewas di tangan Hutz. Tapi yang lainnya sempat menyentuh Hutz hingga dia lemas. Hutz pun diborgol dan dimasukkan ke bagasi mobil. Dalam perjalanan, Hutz berhasil melepaskan borgol dan melihat ada alat pemadam kebakaran di bagasi mobil itu. Melalui celah yang ada di belakang jok, Hutz menyemprotkan pemadam itu hingga ruangan mobil penuh dengan asap putih. Mobil pun menabrak tiang dan terbalik. Hutz keluar dari bagasi dan melihat 3 orang penculiknya sudah tewas. Selalu menelpon ayahnya dan meminta ayahnya untuk waspada karena kejadian yang tengah dihadapinya tersebut. Sesampai di rumah, Hutz meminta istrinya untuk membawa anak-anak pergi ke tempat yang aman. Setelah itu, Hutz mengemasi uang dan emas yang disimpannya dan membakar rumahnya bersama 4 mayat anak buah Julian. Dan kemudian pergi dengan mencuri kendaraan tetangganya. Ayah Hutz yang berada di rumah Jompo didatangi 2 orang anak buah Julian saat mereka hendak menembak ayah Hutz. Ternyata ayah Hutz bereaksi lebih cepat dengan senjatanya dan menembak 2 orang itu hingga tewas. Mendengar kabar kondisi anak-anak buahnya, Julian naik pitam dan merekrut seluruh anak buahnya untuk memburu Hutz. Hutz sampai di kantornya bertemu dengan bosnya dan mengeluarkan emas batangan yang dimilikinya untuk membeli kantor itu. Dan bosnya setuju. Lalu setelah kosong, Hutz mempersiapkan persenjataan dan menyiapkan segala sesuatu yang dia perlukan untuk menghadapi Julian. Hutz kemudian mendatangi gudang uang Julian, membantai semua anak buah Julian yang ada di sana, dan membakar gudang yang berisi berpeti-peti uang itu. Kemudian Hutz mendatangi klub milik Julian. Ia makan dan minum sambil melihat Julian menyanyi. Lalu Julian menghampiri Hutz diiringi semua anak buahnya yang menodongkan senjata ke arah Hutz. Hutz mengangkat serbet di mejanya dan memperlihatkan bom yang terikat dengan tangannya. Hutz lalu berkata kepada Julian untuk melupakan semua yang sudah terjadi dan memulai kembali dari awal. Karena Hutz bilang bahwa dia baru saja membakar gudang uang milik Julian sebagai akibat dari penyerangan Julian ke rumah Hutz. Dan menganggap semuanya impas. Dengan kondisi itu, Julian hanya terlihat menahan marah dan tak berdaya. Hutz pun keluar dari klub dan masuk ke mobilnya. Julian juga keluar dan memerintahkan anak buahnya mengambil mobil dan menembaki Hutz. Dalam aksi tembak-tembakan dan kejar-kejaran itu, Hutz mengiring mereka ke kantornya. Sesampai di kantor, Hutz terkejut karena ayahnya dan Harry teman baiknya ada di situ. Dengan senjata lengkap, terjadilah tembak-menembak yang seru. Selain itu, di kantornya Hutz telah menyiapkan banyak jebakan sehingga memudahkan mereka untuk menghabisi anak buah Julian. Akhirnya tinggallah Julian sendiri. Hutz segera mengambil perisai kaca anti peluru, menempelkan bom di sebelah luar perisai itu, lalu maju mendekat ke arah Julian yang terus menembaki Hutz. Setelah cukup dekat, Hutz meledakkan bom itu. Keduanya terpental. Julian langsung mati. Hutz selamat karena terlindungi oleh perisai anti pelurunya. Lalu film ini ditutup dengan Hutz dan istrinya yang sedang mencari rumah untuk tempat mereka tinggal. Dan cerita pun selesai. Salam hangat untuk kalian semua. Dukung terus ya channel ini dan jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.